sesuatu yang tidak demokratis. Ya. Di dalam pemerintahan yang demokratis. Ya. Bisa dilihat lebih lanjut. Ya, jadi fasilitas yang tidak demokratis. Maksud saya adalah dia itu memang fasilitas oleh konstitusi, tapi tidak demokratis dalam arti kan dia kalau yang materi muatannya undang-undang kan harusnya dibahasnya berdua kan menurut pasal 20 pemerintah dan DPR. Tapi ini dibolehkan hanya dilakukan oleh pemerintah. Jadi dia melanggar demokrasi sebenarnya. Tapi memang dikasih sama konstitusi karena konstitusi justru ingin menjaga supaya kalaupun ada situasi genting dan memaksa, pemerintah tetap bisa berjalan sesuai dengan koridor konstitusi. Dengan dikeluarkan perpu tersebut. Dengan dikeluarkannya sebuah perpu. Tapi makanya jangan disalahgunakan gitu. Okay. Jadi jangan diada-adakan seakan-akan ada kegentingan memaksa. Menurut saya itu yang kemarin dilakukan. Disalahgunakan. Berarti kedepannya apakah ada kekhawatiran istilahnya Mbak terhadap perpu ini, fasilitas perpu ini gitu? Sangat ada kekhawatiran. Soalnya memang sudah seperti disamakan dengan undang-undang. Jadi setiap DPR-nya agak malas sedikit atau dalam suasana sekarang nih, DPR-nya kan udah mulai lemdak nih karena udah sibuk kampanye. Itu tuh muncul tuh permintaan untuk yaudah deh undang-undang perampasan aset perpukan aja, undang-undang A perpukan saja, undang-undang B perpukan saja. Jadi seakan-akan perpu sama dengan undang-undang. Padahal bahaya tuh nanti kalau keluar perpu penundaan pemilu gimana? Kan yang kayak gitu yang harus kita hindari. Namanya hukum tata negara kan tugasnya justru di situ. Jadi artinya kekhawatirannya bukan hanya maksud cipta kerja ini jadi contoh gitu Mbak ya? Persis. Persis. Walaupun udah ada juga kan dulu kan inget nggak perpunya zaman SBY pilkada. Iya. Cuma karena protes sama SBY dicabut sendiri gitu ya. Tapi kan itu contohnya bahwa situasi-situasi yang menganggap bahwa DPR-nya lagi nggak bisa diajak kerjasama dianggap sebagai kegentingan memaksa. Padahal kan bukan. Mbak izin boleh tanya soal isu lain nggak Mbak? Apa tuh? Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA nomor 2 tahun 2003 itu soal larangan hakim itu untuk mengabulkan beda agama. Itu ngaco tuh. Ngaconya karena gini, kalau SEMA itu sebenarnya kan bukan peraturan. Peraturan itu kan kalau menurut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ada pasal 7, ada pasal 8 tuh. Ada hierarki yang Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, PP, Perpres, Perda. Terus pasal 8-nya bilang, oh kalau peraturan menteri, peraturan MA, kalau Perma itu peraturan. Tapi SEMA itu hanya untuk hakim. Oke. Nah, tapi SEMA itu sebenarnya melanggar Undang-Undang Adminduk. Padahal namanya SEMA nggak boleh melanggar undang-undang. Kenapa saya bilang melanggar? Karena Undang-Undang Adminduk itu memberikan mekanisme pencatatan. Jadi bukan membolehkan perkawinannya, pencatatannya itu melalui penetapan pengadilan. Gitu. Jadi itu menurut saya kesalahannya SEMA itu di situ. Dia melanggar Undang-Undang Adminduk dan yang sebetulnya boleh tapi ini justru dilarang gitu hakim. Jadi hakim nggak boleh menetapkan, jadi nggak boleh lagi ada pencatatan perkawinan melalui penetapan pengadilan. Mbak, menurut Mbak sendiri kan maksudnya udah terlanjur dikeluarkan ya, udah terbitkan SMA itu. Harus nggak sih ada aturan turunan misalnya yang harus disesuaikan? Enggak, jadi harusnya dicabut atau dicabut. Dan menurut saya SEMA ini salah karena SEMA itu kan nggak bisa diuji. Oke. Dia tuh nggak bisa, maksudnya di atas kertas bisa diuji misalnya ke PT UN. Ada yang disesuaikan berdasarkan SEMA. Nah Mbak, terakhir Mbak, pendapat Mbak sendiri ini sesuai dengan pendapat Ketua MA gitu, yang menyatakan bahwa ini memang bukan aturan tapi pedoman buat para hakim untuk diikuti gitu istilahnya. Nah tanggapan Mbak sendiri? Memang betul. Sesuai. Dalam konteks itu ini hanya pedoman untuk hakim. Jadi nggak perlu dibuat peraturan lainnya, bahkan harusnya dicabut karena melanggar Undang-Undang Adminduk. Nah menurut saya sih ini sebenarnya intervensi politik. Kita harus baca itunya juga. Kenapa? Coba lihat, 11 Juli 2023 Wakil Ketua MPR dari fraksi PAN namanya Pak Yandri mengunjungi Ketua MA minta supaya hakim-hakim ini nggak boleh lagi mengeluarkan. Seminggu kemudian keluar SEMA-nya. Jadi ini intervensi dari Partai Islam. Nah kesalahannya menurut saya di situ. Cara pandang tafsir dalam agama Islam jangan dipakai untuk semua agama di negara ini. Kan kita secara resmi ya punya 6 agama. Kalau yang mau menikah orang Konghucu kan beda sama tafsir Islam. Masa dia jadi nggak boleh juga? Kan logikanya begitu. Nah ini kesalahannya. Menurut saya nggak usah dibuat peraturan ini karena
hakim nanti akan menilai sendiri agama masing-masing itu seperti apa. Kalau memang Islam ya silakan di stop. Artinya nggak sesuai dengan kultur Indonesia gitu Mbak ya? Nggak sesuai dengan pluralisme di Indonesia. Mbak sedikit Mbak, bisa disampaikan Mbak, kira-kira peluang gugatan SPSI ini di MK seperti apa untuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023? Berat sih, saya harus saya harus mengakui bahwa pasti berat karena kita tahu intensi untuk, makanya tadi argumen saya kan itu, intensi dari pemerintah itu luar biasa kuat. MK sudah mengeluarkan putusan 91 aja dijalankan terus kok di lapangan, teman-teman yang tahu sendiri kan. Harus bertempurnya gimana, mulai dari PKB-nya di pengadilan hubungan industrial, tetap aja harus berantem terus. Jadi pasti berat. Peluang itu tetap ada kan gitu. Tapi peluang itu ada. Jadi saya masih mau bilang mungkin 50-50 deh. Buat saya kalau argumen dan tekanannya kita semua kuat ke MK bahwa ini harus dikoreksi nih. Kalau enggak mungkin dalam bahasa sehari-hari tuman. Keluar terus yang kayak gini. Enggak hanya untuk soal perburuhan, untuk banyak soal keluar terus. Mbak, sudut pandang hakim MK kira-kira seperti apa Mbak? Seperti yang tadi telah disampaikan oleh para saksi ahli. Tadi sudah bisa melihat sedikit banyak ya petanya yang kira-kira udah condong ke pemerintah. Dan tapi kita masih bisa berharap, menurut saya ini kan 9 orang nih. Jadi kalau misalnya ada 3 saja yang sudah kelihatan keberpihakannya, kita masih bisa mengukuhkan yang 6. Dan kemudian toh setelah ini masih ada beberapa prosedur lagi, pemohon-pemohon lain, perkara lain. Mudah-mudahan itu bisa memperkuat. Jadi paling tidak kalau kita bisa megang 6 aja, mudah-mudahan sampai akhir jadi bisa menang. Mbak, dari sudut pandang seorang saksi ahli Mbak, apakah gugatan yang disampaikan ke MK ini sebetulnya tepat nggak nih Mbak? Oh tepat, menurut saya sangat tepat. Itu tadi, karena seberapapun kita sudah mulai nggak percaya pada MK, tapi forum ini penting karena kalau kita mau bicara konstitusi, memang yang punya wewenang ini MK. Dan ini adalah panggung politik yang penting, supaya publik juga punya edukasi yang lebih baik gitu di forum yang terbuka seperti ini. Oke, Mbak Fitri, terima kasih ya. Terima kasih.